Semuanya, pada video kali ini kelompok 5 akan memaparkan terkait analisis framing pemberitaan kasus gempa di Banten magnitudo 5,1 di media cnbcindonesia.com dan news.detik.com. Kami terdiri atas Egilia Luki, Golda Santri-Sianturi, Ismanto, Tania Marta Merlinda, dan Fiona Herliana Akram. Happy watching! Pada era globalisasi ini, kebutuhan manusia akan informasi yang menarik, aktual, dan juga informatif meningkat dengan pesat. Nah, saat ini juga wadah informasi juga sudah ada berbagai macam seperti media cetak dan juga media online. Nah, informasi yang terbaru muncul dari berbagai sumber disebut dengan berita. Cara menyajikan berita biasa disebut dengan framing. Nah, analisis framing ini adalah kegiatan dari menganalisis karya tulis yang dihasilkan oleh sebuah media massa. Jadi, apa yang sudah dihasilkan oleh media massa dianalisis disebut dengan analisis framing, dan kemudian analisis ini bisa berupa isi ataupun analisis semiotika. Menurut Robert, framing berada dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penonjolan isu. Kedua dimensi ini berhubungan dengan pemilihan dan penulisan fakta pada sebuah berita. Pada video kali ini, penulis akan memaparkan analisis framing yang sudah dibuat. Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif, yang berarti berlandaskan pada kata atau tulisan serta tindakan yang bisa dilihat. Kemudian pendekatan yang penulis gunakan dalam melakukan analisis framing kali ini adalah pendekatan deskriptif. Lalu apa yang penulis lakukan dalam analisis framing ini? Penulis menganalisis serta membandingkan konstruksi berita yang dilakukan oleh wartawan kanal berita cnbcindonesia.com dan news.detik.com. Nah, teks berita yang dibandingkan dan dikonstruksi yang pertama adalah gempa Banten magnitudo 5,1 terasa sampai Jakarta milik cnbcindonesia.com, dan analisis BMKG soal gempa Banten magnitudo 5,1 dirasakan di Jabar sampai Jakarta milik news.detik.com. Berikut adalah tabel untuk berita yang pertama. Jadi, apa yang menjadi masalahnya adalah gempa Banten magnitudo 5,1 terasa sampai Jakarta. Lalu apa penyebabnya? Penyebabnya adalah terjadinya gempa dengan magnitudo 5,1 di Bayah, Banten pada Jumat 1 April 2022 di pukul 14:14 waktu Indonesia Barat. Nah, BMKG itu mengatakan bahwa gempa tersebut memiliki kedalaman yang mencapai 10 km dengan koordinat 7.14 lintang selatan, tepatnya pada 35 km barat daya Bayah, Banten. Getaran dari adanya gempa tersebut bisa dirasakan hingga wilayah DKI Jakarta. Nah, nilai moral yang digunakan adalah melalui akun Twitter resminya itu BMKG mengungkapkan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Nah, informasi ini sangat bermanfaat bagi para pembaca supaya mereka mengetahui keterangan yang pasti, yaitu dari BMKG mengenai gempa yang terjadi tersebut. Lalu yang terakhir adalah penyelesaian masalah yang ditawarkan. BMKG itu juga mengatakan bahwa gempa ini dirasakan di beberapa wilayah sekitarnya, seperti Pelabuhan Ratu, Panggarangan, Tanjung Lesung, Jakarta, Tangerang Selatan, hingga Tangerang itu sendiri. Kemudian terdapat satu cuitan dari media internet yang dikutip, yaitu lagi di lantai 16 Plaza Oleos, lagi bercandaan gempa kok tiap hari Jumat terus, pas kita WFO, tiba-tiba beneran gempa lagi. Tulis salah satu netizen Indonesia @adihamdani di salah satu media sosial. Selanjutnya berita 2 yang berasal dari media news.detik.com. Apa masalah yang terjadi dari berita ini adalah analisis BMKG soal gempa Banten magnitudo 5,1 dirasakan di Jawa Barat sampai dengan Jakarta. Apa penyebabnya adalah gempa bumi magnitudo 5,1 terjadi di wilayah selatan Banten. Gempa ini menghasilkan getaran yang dapat dirasakan hingga daerah Jawa Barat sampai dengan Jakarta. Hal ini diakibatkan oleh adanya aktivitas sesar aktif di dasar laut. Koordinator BMKG mengatakan bahwa hingga pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan telah terjadi 3 kali aktivitas gempa susulan dengan magnitudo terbesar 4,4. Nilai moral yang digunakan adalah gempa yang terjadi pada daerah Jawa Barat dan Jakarta ini tergolong gempa dangkal yang terjadi pada koordinat 7,14 derajat lintang selatan, 106,01 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 29 km arah tenggara Cikancik, Pandeglang, dan Banten pada kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami.
Informasi ini membantu pembaca untuk mengetahui frekuensi dan titik lokasi terjadinya gempa serta dampak yang diberikan. Penyelesaian masalah yang ditawarkan adalah BMKG mengatakan bahwa getaran gempa yang terjadi ini memiliki frekuensi yang beragam pada beberapa daerah. Pada daerah Pelabuhan Ratu dan Sukabumi dengan skala intensitas getaran adalah 4 mmi. Sementara itu pada daerah Panggarangan dan Tanjung Lesung dengan skala intensitas getaran 2 sampai dengan 3 mmi. Pada daerah Jakarta, Tangerang Selatan, Cidahu, Bogor, dan Bandung skala intensitas getarannya adalah 2 mmi. Selanjutnya adalah pembahasan khususnya pada apa yang terjadi. Jadi, kedua berita tersebut berasal dari dua sumber website yang berbeda. Berita pertama berasal dari CNBC Indonesia, sedangkan berita kedua berasal dari Detik News. Nah, kedua berita tersebut memiliki judul yang berbeda. Judul untuk berita yang pertama adalah Gempa Banten, magnitudo 5,1 terasa sampai Jakarta, sedangkan pada judul berita kedua adalah analisis BMKG soal gempa Banten magnitudo 5,1 dirasakan Jabar hingga Jakarta. Nah, kedua berita ini mengangkat permasalahan yang nyata dari fenomena alam yang terjadi di bulan April, yaitu gempa bumi. Tetapi keduanya memiliki perbedaan yang spesifik pada fokus permasalahan berita. Jadi berita pertama ini berfokus pada informasi gempa dan juga dampak dari getarannya bagi masyarakat yang ada di sekitar Banten. Sedangkan pada berita kedua ini berfokus pada analisis pihak BMKG terhadap gempa tersebut. Nah, fokus permasalahan ini bisa kita ketahui dari judul yang ada di dalam berita tersebut. Judulnya memiliki proporsi yang lebih besar sehingga pembaca itu bisa mengetahui tujuan dari masing-masing berita. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab gempa yang dipaparkan oleh kedua berita tersebut. Pada berita pertama, media cnbcindonesia.com memaparkan informasi yang disebutkan oleh BMKG melalui akun Twitter resminya. Gempa tersebut memiliki titik pusat yang terjadi pada kedalaman 10 km di Bayah, Banten. BMKG juga menginformasikan terkait koordinat rinci terjadinya gempa, yakni pada koordinat 7.14 Lintang Selatan, 106.01 Bujur Timur, 35 km Barat Daya Bayah, Banten. Bukti yang mendukung pemaparan tersebut adalah berupa penjelasan terkait informasi dari BMKG dan bukan merupakan kutipan. Kemudian berita yang kedua, news.detik.com memaparkan informasi yang juga disebutkan oleh BMKG terkait dengan dugaan terjadinya gempa. Gempa diduga terjadi karena adanya aktivitas sesar aktif dari sesar Cimandiri. Sesar aktif merupakan patahan geser aktif, sedangkan sesar Cimandiri merupakan patahan geser aktif yang terjadi di bagian barat Provinsi Jawa Barat. Bukti yang mendukung pemaparan tersebut adalah melalui pernyataan Daryono selaku koordinator bidang mitigasi gempa dan tsunami. Gempa selatan Banten magnitudo 5,1 siang ini memiliki mekanisme sumber sesar geser mengiri atau sinistral strike slip, diduga dipicu sesar Cimandiri yang menerus ke laut. Kedua berita tersebut memiliki penyebab yang berbeda secara kedalamannya. Pada berita pertama hanya diberitahukan tentang penyebab umumnya, sedangkan pada berita yang kedua dijelaskan terlebih lanjut terkait dengan penyebab dari terjadinya gempa. Hal tersebut juga mendukung kedua judul dari kedua berita tersebut. Pada berita kedua lebih mendalam penyebabnya dijelaskan dikarenakan judul dari berita kedua itu merupakan analisis dari BMKG, maka dari itu penjelasannya pastinya lebih mendalam. Selanjutnya, nilai moral yang digunakan. Berita 1 dan berita 2 memiliki nilai moral yang sama. Kedua berita meredakan kepanikan masyarakat, namun tetap menekankan kewaspadaan yang perlu dimiliki oleh masyarakat. Bukti yang mendukung pemaparan tersebut pada berita pertama yaitu adalah melalui kutipan informasi dari BMKG melalui akun Twitter resminya yang berbunyi tidak berpotensi tsunami. Sedangkan pada berita kedua, bukti yang mendukung pemaparan tersebut adalah melalui penjelasan dalam berita terkait informasi dari BMKG mengenai hasil dari pemodelan gempa yang tidak berpotensi tsunami dan penjelasan terkait dengan skala intensitas yang dirasakan masyarakat selama gempa berlangsung. Melalui kedua bukti tersebut, masyarakat dapat merasa aman
dan tidak perlu untuk menyiapkan barang untuk melakukan evakuasi karena potensi tsunami, tetapi masyarakat dapat tenang di rumah dan meredakan kepanikan. Namun masyarakat juga dihimbau untuk tetap memiliki rasa kewaspadaan karena tidak tahu apa yang akan terjadi secara pasti, karena itu adalah rahasia dari alam itu sendiri. Berita 1 dan 2 memberikan penyelesaian masalah secara tersirat di dalam teks berita. Pada berita 1 menyikapi gempa dengan serius dan bukan bahan bercandaan, serta senantiasa waspada terhadap gempa yang dapat terjadi. Dapat diamati pada kalimat pernyataan netizen di media sosial berbunyi, lagi di lantai 16 Plaza Oleos, lagi bercandaan. Gempa kok tiap hari Jumat, terus pas kita WFO, tiba-tiba beneran gempa lagi. Pada berita 2 yaitu tidak perlu bersikap panik karena getaran gempa masih ringan. Dapat kita amati pada kalimat yang berbunyi, getaran dengan skala intensitas 2-3 mmi masih belum membahayakan karena terasa seperti getaran kecil yang dapat dilihat pada kalimat. Getaran nyata dalam rumah seperti ada truk lewat. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis paparan. Analisis framing yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan pendekatan yang memaparkan secara mendalam mengenai hasil analisis framing yang dilakukan menurut Sentosa 2016. Analisis ini dilakukan dengan mencari berita tentang gempa di Banten yang berkekuatan M5,1. Kemudian teks diperoleh dari media berita cnbcindonesia.com dan news.detik.com sebagai sumber utama untuk melakukan analisis. Kemudian sumber pendukung juga digunakan dalam membahas analisis ini karena membutuhkan dukungan berupa jurnal atau buku yang relevan mengenai topik pembahasan. Perbandingan teks dari kedua berita ini. Kedua teks membahas tentang gempa yang berpusat di Banten dengan kekuatan magnitudo 5,1. Judul teks menggambarkan topik yang dibahas. Judul teks 1 yaitu Gempa Banten magnitudo 5,1 terasa sampai di Jakarta. Sementara judul teks kedua adalah Analisis BMKG soal gempa Banten magnitudo 5,1 dirasakan di Jawa Barat sampai dengan Jakarta. Penyebab masalah kedua teks ini memiliki perbedaan. Pada teks 1 dibahas mengenai penyebab masalah yang berfokus pada waktu dan lokasi spesifik terjadinya gempa. Hal ini dibuktikan oleh adanya kalimat yang menyatakan bahwa BMKG mengatakan bahwa kedalaman gempa ini mencapai 10 km dengan koordinat 7,14 lintang selatan sampai dengan 106,01 bujur timur, 35 km barat daya Bayah, Banten. Sementara teks kedua lebih menjelaskan kepada proses terjadinya pergeseran yang menyebabkan gempa. Seperti ditunjukkannya kalimat yang menyatakan bahwa hal ini diakibatkan oleh adanya aktivitas sesar aktif di dasar laut. Kedua teks menyampaikan nilai moral yang sama secara tersirat, memberikan nilai moral bahwa gempa tidak perlu membuat masyarakat merasa panik atau cemas karena tidak akan menyebabkan tsunami. Hal ini dibuktikan pada kalimat yang tersedia pada teks 1. Bukti kalimatnya adalah melalui akun Twitter resminya, BMKG mengungkapkan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara pada kalimat 2 dibuktikan melalui kalimat gempa yang terjadi ini tidak menimbulkan tsunami pada daerah yang terdampak. Perbedaan kedua teks yaitu di bagian penyelesaian masalah. Teks pertama, gempa dapat dirasakan di berbagai lokasi dan tidak boleh dianggap sebagai suatu bercandaan meski merupakan gempa ringan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kalimat lagi di lantai 16 Plaza Oleos, lagi bercandaan gempa kok tiap hari Jumat, terus pas kita WFO, tiba-tiba beneran gempa lagi. Kemudian pada teks kedua, detail yaitu skala guncangan gempa, serta tempat terjadinya guncangan tersebut. Hal ini dibuktikan melalui kalimat, pada daerah Pelabuhan Ratu dan Sukabumi, getaran yang terjadi dengan skala intensitas 4 mmi. Artinya pada siang hari getaran dirasakan orang banyak, dalam luar rumah dan di luar rumah dirasakan beberapa orang, serta getaran membuat jendela atau pintu berderit dan dindingnya berbunyi.
Dapat 2 poin closing statement yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah media berita CNBC Indonesia.com dan news.detik.com memberitakan topik yang sama, yaitu mengenai gempa berkekuatan magnitudo 5,1 yang terjadi di Banten dan getarannya dapat dirasakan di berbagai tempat, salah satunya adalah Jakarta Barat. Nilai moral yang disampaikan di kedua berita tersebut tidak berbeda, yaitu menginformasikan bahwa gempa tersebut merupakan gempa yang ringan dan masyarakat tidak perlu panik, tetapi harus tetap waspada. Kemudian wartawan dari kedua kanal berita tersebut berhasil memaparkan berita menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Topik berita yang diambil juga merupakan topik berita terbaru yang berkaitan erat dengan kehidupan pembaca. Poin kedua adalah kanal berita CNBC Indonesia.com dan news.detik.com mampu menyisipkan nilai moral pada kedua berita yang ditulis. Berita pertama yang berjudul Gempa Banten magnitudo 5,1 terasa sampai Jakarta memberikan penjelasan spesifik terkait waktu dan lokasi terjadinya gempa. Pesan yang diberikan media CNBC Indonesia.com kepada masyarakat pada teks berita pertama untuk tidak panik karena gempa ini tidak berpotensi tsunami. Teks berita kedua yang berjudul Analisis BMKG soal gempa Banten magnitudo 5,1 dirasakan di Jabar sampai Jakarta memberikan penjelasan terkait pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan gempa. Nah, pesan yang bisa diberikan oleh kanal berita news.detik.com kepada masyarakat pada teks berita kedua ini adalah untuk tetap waspada dan tidak panik terhadap gempa yang terjadi. Melalui kedua teks berita ini juga dapat disimpulkan bahwa framing berita memberikan informasi lebih spesifik terkait konstruksi berita yang ditulis oleh wartawan dari berbagai kanal berita. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan serta link berita yang kami lakukan konstruksi. Terima kasih.